Cegah COVID-19, elakkan 3C, amalkan 3W norma baharu di tempat kerja. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia telah merubah kehidupan kita dari kebiasaan lama kepada norma baharu. Bagi mencegah dan mengawal penularan COVID-19 di tempat kerja, langkah-langkah bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah penting untuk memutus rantaian COVID-19. Ingat, perjuangan melawan COVID-19 masih belum tamat. Elakkan 3C, iaitu crowded places, tempat sesak, seperti berada di ruang perhimpunan semasa roll call dan semasa makan di kantin. Confined spaces, tempat tertutup, seperti pantry, surau, ruang rehat, lift dan bilik persalinan. Tingkatkan aliran udara dengan membuka tingkap di tempat tertutup. Close conversation, bercakap jarak dekat, seperti semasa bermesyuarat, berurusan di kaunter dan semasa di ruang kerja. Sebarang mesyuarat yang melibatkan ramai pekerja harus dibuat dalam talian. Amalkan 3W, iaitu wash, cuci. Mengamalkan kebersihan diri dengan kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Sediakan hand sanitizer di pintu masuk dan lain-lain tempat strategik di tempat kerja. Wear, pakai. Individu yang bergejala pernafasan, batuk atau selsema dan pekerja yang selalu berurusan dengan orang ramai seperti di kaunter perkhidmatan hendaklah memakai penutup mulut dan hidung. Warn, beri amaran. Polisi tidak bersalaman. Kita boleh terus bertegur sapa dan memberi salam kepada rakan sekerja dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Amalkan etika batuk dan bersin. Lakukan disinfeksi di tempat yang kerap disentuh dan digunakan. Lakukan pemeriksaan suhu badan dan gejala pernafasan di semua pintu masuk tempat kerja. Mereka yang demam atau bergejala tidak dibenarkan memasuki bangunan tempat kerja dan diarahkan mendapatkan rawatan dengan segera dan kekal berada di rumah sehingga sembuh. Bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan. Peka dengan maklumat dan polisi terkini yang dikeluarkan oleh kerajaan dan segera memaklumkan kepada pekerja. Sentiasa amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dari pekerja lain dan mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Melakukan saringan kesihatan dan tingkatkan tahap kebersihan pengendali makanan. Pekerja dinasihatkan supaya tidak berkongsi makanan dan peralatan makanan. Menjadualkan giliran bekerja supaya bilangan minimum sahaja yang hadir manakala pekerja lain boleh bekerja dari rumah. Menilai risiko perjalanan pekerja yang berurusan di luar pejabat dan elakkan perjalanan yang tidak perlu. Membantu pekerja yang mengalami panik atau resah akibat COVID-19 untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan psikososial.
Selamat datang ke ibadah dalam talian Faith Christian Center. Sebentar saja lagi kita akan memulakan ibadah hari ini. Teruskan bersama kami sehingga ibadah selesai. Bagi menikmati ibadah yang hidup dan berkuasa, ikutilah panduan berikut. Siapkan hati dengan minda yang benar, yaitu beribadah. Berpakaian kemas seperti beribadah di gereja. Elakkan daripada melakukan aktiviti lain sepanjang ibadah. Pastikan telefon Anda dalam keadaan mode senyap. Bernyanyilah dengan suara kuat, bersukacitalah sambil bertepuk tangan dan mengangkat tangan semasa pujian dan penyembahan. Memberi respon terhadap firman Tuhan dengan mengatakan amin. Anda juga digalakkan untuk mencatat nota. Selamat beribadah. Hai, shalom dan salam sejahtera kepada semua jemaat yang hadir pada hari ini. Kita bertemu lagi ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita semua berdiri, mari kita persiapkan hati untuk memuji Tuhan. Dan sebelum kita memuji Tuhan, saudara-saudari Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan pada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita semua berdoa, doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, Tuhan Kau sungguh besar. Haleluya, angkatlah tanganmu, angkatlah suaramu, nyanyi bagi Dia, Raja segala raja. Haleluya, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwamu aku bernyanyi. Yes, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Angkatlah tanganmu, angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar
kami di surga, kami berdoa untuk barisan depan negara kami yang bertarung menangani COVID-19. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu bagi semua barisan depan kami yang bekerja keras siang dan malam, khususnya para dokter, para jururawat, dan kaki tangan hospital. Kami mohon perlindungan ke atas mereka dan keluarga mereka serta orang-orang tersayang. Kuatkanlah mereka supaya mereka bebas dari tekanan fisikal dan mental. Lindungilah mereka dari jangkitan COVID-19 dan apa juga penyakit yang melemahkan kekuatan mereka. Berilah mereka kebijaksanaan yang diperlukan untuk memberikan penjagaan yang terbaik kepada setiap pasangan. Engkau yang menjadi penghibur, penolong mereka di saat mereka hampir berputus asa. Hiburkanlah mereka ya Tuhan. Kuatkanlah mereka ya Tuhan. Sebab hanya Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk negara kami, Malaysia, agar bebas dari jangkitan COVID-19. Kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan memulihkan dan membebaskan negara kami dari jangkitan COVID-19. Oleh itu kami memohon belas kasihan-Mu bagi negara kami Malaysia, agar Engkau dengan rahmat-Mu yang besar membebaskan negara kami dari wabak yang mematikan ini. Sementara kami menantikan pemulihan dan pembebasan yang pasti dari Engkau itu, biarlah kami belajar untuk terus berharap, terus bersandar, dan terus berserah kepadamu sahaja. Sebab Engkaulah pembebas dan penyelamat kami, dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu terus memenuhi kami, agar kami ada kekuatan untuk mengalahkan setiap ketakutan, kebimbangan, dan kekhawatiran kami. Kiranya damai sejahtera dan penghiburan dari Roh Kudus tinggal dalam gereja-Mu, supaya orang lain melihat bahwa Engkaulah Tuhan penyelamat kami, yang pasti yang akan membebaskan negara ini dari COVID-19. Dengan demikian nama-Mu dimuliakan dan diberitakan. Kami menyerahkan semua permohonan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Selamat beribadah. Selamat datang kepada semua jemaah FCC yang dikasihi Tuhan. Selamat datang juga kepada tetamu-tetamu kami yang mengikuti ibadah dalam talian FCC. Nah, dimanapun Anda berada saat ini, percayalah bahwa Tuhan kita yang Maha Hadir itu ada bersama dengan saudara dan saudari di mana-mana sahaja. Nah, mari kita menyambut satu sama lain dengan menaip Shalom dan selamat datang di ruangan chat kita sekarang. Ya, silakan. Haleluya, haleluya. Nah, jika Anda adalah orang yang pertama kali beribadah bersama dengan kami, sila menyapa kami melalui ruangan chat dengan menaip Shalom. Kemudian, saya minta Anda supaya mengisi kertas komunikasi kami dengan mengklik pada pautan yang tersedia pada ruangan chat ataupun scan QR Code yang tertera pada skrin Anda. Kami mahu mengenali saudara-saudari, kami mau mendekati saudara-saudari, dan kami juga mendorong saudara-saudari untuk menyalurkan Anda kepada kelompok-kelompok sel kami, supaya kita dapat bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, amin. Tanpa kita sedari, kita sudah berada di hujung bulan Jun. Tinggal 6 bulan lagi untuk kita mengakhiri tahun 2021. Nah, mari kita terus belajar untuk bersandar dan berserah kepada Tuhan. Dan doa adalah tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Oleh itu sekali lagi saya menjemput Anda dan juga menggalakkan Anda untuk mengikuti persekutuan doa bulanan kami yang akan diadakan pada hari esok, 28 Jun bersamaan dengan hari Isnin, pukul 8.30 malam melalui Zoom. Nah, saya menjemput Anda semua, mari kita sebagai gereja Tuhan, kita berserah penuh kepadanya melalui doa, supaya kita dapat menjalani kehidupan dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan kehendak-Nya. Kehadiran Anda amatlah penting untuk kita saling menyokong dan saling mendorong sesama lain dalam doa. Amin. Nah, sekiranya Anda belum mempunyai kelompok sel dan Anda mau mengikuti kami, Anda boleh respon kepada kami melalui ruangan chat, yaitu mahu ikut doa. Anda type dalam ruangan chat, katakan mahu ikut doa, supaya kami boleh chat Anda dan juga memberikan Anda ID dan juga nombor ID saluran Zoom kami. Amin. Oke. Nah, jumpa Anda di sana, jumpa Anda esok di persekutuan doa jam 8.30 malam. Nah, saudara-saudari, ini adalah waktunya untuk kita memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan. Tahukah saudara-saudari bahwa
kita hidup sekarang ini disebabkan ada benih yang ditanam orang lain. Apa yang Anda makan pagi tadi? Ada sayur, ada nasi, mungkin ada kentang goreng, minum kopi, dan lain-lain. Nah, dari mana semua itu? Nah, makanan yang kita makan tentu saja memberikan kita tenaga, membantu kita untuk bertumbuh dan tetap kuat. Dan semua itu bermula dari biji benih yang ditanam oleh seorang petani. Dengan iman, dia menanam biji benih yang kecil itu ke tanah, kemudian bertumbuh menjadi tuai yang banyak dan boleh dimakan oleh ramai orang. Nah, Paulus berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 10 hingga 11. Allah menyediakan benih untuk ditabur dan makanan untuk dimakan. Dia juga membekali kamu benih yang dapat kamu tanam dan akan menyebabkan tanaman kamu tumbuh. Dengan demikian kamu semakin murah hati. Ayat yang ke-11, Allah akan menjadikan kamu berkecukupan supaya kamu sentiasa dapat bermurah hati. Dengan demikian banyak orang akan bersyukur kepada Allah kerana derma yang kamu kirim melalui kami. Nah, saudara-saudari, uang yang kita ada, ya uang yang kita punya sekarang umpama biji benih tersebut. Tuhanlah yang memberi biji benih atau keuangan kita. Apabila benih ini ditanam dengan baik, maka tuaian yang besar akan terlihat. Sama juga dengan uang yang kita berikan atau persembahkan kepada Tuhan dalam kerajaan-Nya. Kita akan dapat melihat tuaian yang besar. Kemurahan hati kita membuat orang dapat mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Ramai orang bersyukur kepada Tuhan. Ramai orang hidupnya diubahkan. Semua itu disebabkan oleh pelaburan Anda dalam kerajaan Allah. Saya dan saudara mengenal Yesus hari ini karena ada orang yang sudah melabur keuangan mereka dalam kerajaan Allah. Nah, pemberian yang Anda berikan hari ini akan membuat lebih ramai orang mengenal Yesus. Jadi saya mendorong Anda saudara-saudari, mari kita memberi dengan harapan ada orang lain akan diubahkan hidupnya melalui pemberian saudara-saudari. Mari kita memberi. Mari kita berdoa dengan persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau besar dan berkuasa, mulia, indah, serta agung. Segala yang di langit dan di bumi ialah milik-Mu. Segala sesuatu adalah pemberian daripada-Mu. Kami ini hanya memulangkan kepada-Mu apa yang sememangnya milik-Mu. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar khotbah, mari kita mendengarkan terlebih dahulu
2 pembacaan Alkitab. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Roma pasal 8 ayat 28 hingga ayat 39. Roma pasal 8 ayat 28. Dan kita tahu bahwa dalam semua hal Allah bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihinya, yang telah dipanggil menurut rancangannya. Kerana dari mulanya dahulu Allah telah menentukan mereka yang dipilihnya supaya menjadi selaras dengan rupa anaknya. Maka anak itu merupakan yang sulung di antara saudara yang ramai. Dan orang yang ditentukan Allah dari mulanya dahulu dipanggilnya, orang yang dipanggilnya itu diperbenarnya, orang yang diperbenarnya itu dipermulianya pula. Jadi, apakah yang akan kita katakan sebagai sambutan kepada hal ini? Jika Allah memihak kepada kita, siapa dapat melawan kita? Dia tidak mengecualikan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya untuk kita semua. Oleh itu, tidakkah Dia bersama anaknya itu juga akan memberikan segala-galanya kepada kita dengan rela? Siapa yang akan mendakwa orang pilihan Allah? Allah yang memperbenar. Siapakah yang dapat mempersalah kita? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih daripada itu, yang telah dibangkitkan, berada di sebelah kanan Allah dan juga berdoa syafaat bagi pihak kita. Siapa yang akan memisahkan kita daripada kasih Kristus? Kekacauan, atau kesusahan, atau penganiayaan, atau kebuluran, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Sebagaimana tersurat dalam kitab suci, keranamu, kami menghadapi maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba untuk disembelih. Tidak, dalam semua hal ini kita lebih daripada para penakluk melalui Dia yang mengasihi kita. Kerana aku yakin bahwa kematian maupun kehidupan, para malaikat maupun para pemerintah, masa kini maupun masa depan, baik kuasa apapun, ketinggian maupun kedalaman, baik apapun yang lain dalam seluruh ciptaan, tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan diminta berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 5 ayat 21 hingga 43. Bersama kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Markus pasal 5 ayat yang ke-21. Setelah itu Yesus kembali menyeberang laut dengan perahu. Setibanya di pantai sebelah sana, Dia dikerumuni orang yang ramai sekali. Datanglah seorang bernama Yairus, ketua Sauma di situ. Ketika dia melihat Yesus, dia sujud di hadapannya dan merayu, "Anak perempuanku sakit tenat, hampir mati. Tolonglah datang, letakkan tanganmu padanya, supaya dia sembuh dan dapat terus hidup." Yesus pun pergi bersama Yairus. Begitu ramainya orang yang mengikut Yesus sehingga dia diasak dari semua pihak. Di situ ada seorang wanita yang menghidap penyakit pendarahan selama 12 tahun. Dia telah menghabiskan segala hartanya untuk dirawat oleh ramai tabib, tetapi tidak sembuh, malah semakin parah keadaannya. Wanita itu telah banyak mendengar tentang Yesus. Oleh itu, dia masuk ke tengah-tengah orang ramai itu dan mendekati Yesus dari belakang lalu menyentuh jubahnya. "Kiranya dapat kusentuh jubahnya," kata wanita itu, "tentu aku akan sembuh." Dengan serta-merta pendarahannya berhenti. Dia merasakan badannya sudah sembuh. Pada saat itu Yesus sadar ada kuasa yang telah keluar daripadanya. Lalu dia bertanya, "Siapa yang menyentuh jubahku?" Para muridnya berkata, "Lihatlah, orang berasak-asak di sekeliling engkau. Bagaimana engkau boleh bertanya, 'Siapa yang menyentuhmu?'" Tetapi Yesus memandang sekelilingnya, mencari orang yang telah menyentuhnya itu. Wanita itu mengetahui apa yang telah terjadi kepada dirinya. Dia gemetar ketakutan, lalu tampil dan sujud ke
kepada Yesus serta menceritakan segala-galanya. Yesus berkata kepadanya, "Hai anakku, imanmu telah menyembuhkanmu. Pergilah dengan sejahtera dan sembuhlah daripada penyakitmu." Sedang Yesus berkata-kata itu, beberapa orang pesuruh datang daripada keluarga ketua Sauma dan memberitahu Yairus, "Anak perempuan Tuhan sudah meninggal. Usahlah Tuhan susahkan guru lagi." Yesus tidak menghiraukan kata-kata itu. Dia berkata kepada ketua Sauma, "Jangan takut, percaya sahaja." Lalu Yesus tidak membenarkan sesiapapun mengikutnya kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Apabila tiba di rumah ketua Sauma, Yesus melihat keadaan yang kelam kabut dan mendengar ratap tangis yang kuat. Yesus masuk lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kelam kabut dan menangis? Anak itu tidak mati, cuma tidur." Tetapi mereka mentertawakan Yesus. Setelah menyuruh mereka semua keluar, Yesus mengajak ibu bapa anak itu dan murid-muridnya masuk ke bilik tempat anak itu terbaring. Yesus memegang tangan anak itu lalu berkata kepadanya, "Talita kum," maksudnya, "Anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Anak perempuan yang berusia 12 tahun itu segera bangkit lalu berjalan. Mereka semua sungguh kagum. Tetapi dengan tegas Yesus melarang mereka memberitahu sesiapa tentang perkara itu, lalu menyuruh mereka memberi anak itu makan. Inilah Injil Kristus. Shalom, my dear brothers and sisters in Christ. Shalom saudara kami dalam Kristus. It is such a joy to be able to speak to you again. Kami sangat bersuka cita kerana kami dapat berbicara dengan anda lagi. We have been on a long journey through the book of Romans. Kita sudah pun melalui pelajaran dalam buku Roma. We have learned about how sin seems to held us captive. Kita sudah belajar tentang dosa yang menangkap kita, menakluk kita. Even though we are dead to sin, yet sin still lives in us. Walaupun kita sudah mati oleh dosa, tetapi dosa masih ada di dalam kita. But this passage in Romans chapter 8 teaches us how to be more than conquerors in Christ Jesus. Tetapi petikan dalam Roma pasal 8 kali ini mengajar kita untuk hidup lebih daripada penakluk. How can we live a victorious Christian life? Bagaimana kita menghidupi kehidupan orang Kristen yang sudah menang? How can we overcome sin that so easily entangles us? Bagaimana kita menakluki dosa yang membelit kita dan mengikat kita? Do you feel that you are defeated by sin again and again? Adakah anda rasa anda kali-kali dikalahkan oleh dosa? Do we feel defeated by sin, our flesh, and the devil? Adakah anda rasa anda sudah dikalahkan oleh dosa dan kedagingan anda? Well, today as we look at the last part of chapter 8, let us find out how we can be more than conquerors in our Christian life. Dan hari ini, mari kita lihat sama-sama dalam petikan dalam Roma yang terakhir ini, bagaimana untuk hidup lebih daripada penakluk. Number one, we must remember that God's love for us is certain. Yang pertama, kita harus ingat bahawa kasih Allah kepada kita pasti. It cannot be shaken. Ia tidak akan goyah. So these verses give us confidence and assurance that we can follow Jesus. Dan ayat ini memberikan kita kepastian bahawa kita boleh ikut Tuhan. The passage can be broken into 3 sections. Ayat ini boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. God's work, God's plan, and God's provision for our lives. Pekerjaan Allah, rancangan Allah dan ketentuan Allah. So how can we be more than conquerors? Jadi, bagaimana kita menjadi lebih daripada penakluk? Number one, it is because it is God's work. Yang pertama, ia kerana ini adalah pekerjaan Allah. Verse 28 says, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purposes."
dalam ayat yang ke-28. Dan kita tahu bahawa dalam semua hal Allah bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihinya, yang telah dipanggil menurut rancangannya. There are 5 things that we note from this verse. Ada 5 perkara yang kita boleh lihat dalam ayat ini. It is God's work. Ia adalah pekerjaan Allah. It is God who is doing and continuing to do a work in our lives. Tuhanlah yang terus-menerus bekerja dalam hidup kita. It's not that He made us and then He leave us alone to do what we like. Dia tidak hanya menciptakan kita, kemudian dia biarkan kita bergerak sendiri. He is actively involved in our lives from day to day. Dia bekerja dalam hidup kita setiap hari dengan aktif. God works during Paul's time, but God is also working in our time today. Allah bekerja ketika masa Paulus dan sekarang ini pun Allah masih bekerja. The other thing that we need to note is that He works for good. Perkara lain yang kita boleh belajar ialah Allah bekerja untuk kebaikan. Do not feel that God is trying to make bad things happen to us. Jangan fikir bahawa Allah sedang merencanakan perkara yang jahat dalam He hidup is not kita. always looking at wanting to punish us. Dia tidak hanya fikir tentang hal-hal yang dia boleh hukum kita. So don't think bad of God. Jadi jangan fikir yang buruk tentang Allah. And it says that He works for good in all things. Dan firman Tuhan juga mengatakan Allah bekerja dalam segala hal. Whatever the situation, Apapun situasinya, even though the circumstances may seem bad, walaupun keadaannya kelihatan buruk, even if you don't feel good, walaupun Anda rasa tidak baik, there are times when you feel that you are doing it but you have no result. ada masa di mana kita sudah melakukan yang terbaik tetapi tidak ada hasil. The scripture tells us that in all things, at all times, He is working for our good. Firman Tuhan mengatakan dalam segala sesuatu, dalam segala hal Tuhan bekerja. Of course, there will be time when bad things happen to us. Sudah tentu ada masa di mana perkara-perkara buruk terjadi dalam hidup kita. But even in bad things, God can use it and turn it around to make it good. Tetapi walaupun dalam keadaan buruk ini, Tuhan boleh tukarkan ia menjadi sesuatu yang baik untuk kita. The verse tells us that He is doing all this for those who love Him. Firman Tuhan mengatakan Allah melakukan semua ini kepada orang-orang yang dikasihinya. So we must understand that God is not working on those who just anybody. Tuhan tidak bekerja tidak bekerja untuk semua orang. He is working for those who love Him. Dia bekerja untuk mereka yang ditentukannya. There is a verse in the scripture which says that the Son of Man came to seek and to save those who are lost. Firman Tuhan mengatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. For those who believe in Him, you have a special place in God's heart. Bagi Anda yang sudah percaya kepada Tuhan, Anda ada tempat yang khusus di dalam hati Tuhan. And then lastly, He is working with those who are called according to His purposes. Dan akhir sekali Tuhan bekerja dalam kehidupan orang yang dipanggilnya menurut rancangannya. That means those who love Him, Maksudnya mereka yang mengasihi Dia, those that He is working in your life, orang-orang yang mana Tuhan bekerja dalam hidupnya. He has called you according to His purpose. Tuhan sudah memanggil Anda sesuai dengan rancangannya. When we are doing good work, it is because it is according to His purpose. Apabila kita melakukan perkara-perkara yang baik, ini semua berlaku karena rancangan Tuhan. God does not just bless everybody. Tuhan tidak hanya memberkati orang. He has the right to bless everybody. Dia ada hak untuk memberkati semua orang. But there is a special blessing for those who are called according to His purpose.
Tetapi ada berkat khusus untuk mereka yang dipanggil oleh Allah sendiri. Because we are called to be in union with the Lord Jesus Christ. Sebab kita dipanggil untuk bersatu dengan Yesus Kristus. Revelation tells us that at the end day, those of us who are called to the wedding of the Lamb, that means those who are believers in the Lord Jesus Christ, those are the ones that will be blessed. Dalam Wahyu ada mengatakan mereka yang dijemput untuk menghadiri perkawinan anak domba, mereka inilah, golongan inilah yang akan menerima berkat yang khusus. Even when circumstances may seem bad, Walaupun keadaan nampak sangat buruk, God is still working. tetapi Tuhan masih bekerja. We look at the story of Joseph. Kita lihat cerita Yusuf. He was sold as a slave. Dia dijual sebagai hamba. For many years, his family thought that he was dead. Selama bertahun-tahun, ahli keluarganya fikir bahwa dia sudah meninggal. And even though he was doing good, he was again accused of doing bad things. Sungguh pun dia banyak melakukan perkara-perkara yang baik, tetapi dia dituduh melakukan perkara yang jahat. From a slave, he was thrown into prison. Daripada kehidupannya sebagai seorang hamba, kemudian dia dibuang ke penjara. And in the end, he became the prime minister of Egypt. Dan akhirnya dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. When his brothers came and met with him, Apabila abang-abangnya datang kepadanya dan berjumpa dengannya, he said to them, "You meant it for good, you meant it for bad, but God used it for good." Yusuf berkata, kamu merencanakan yang buruk terhadapku, tetapi Tuhan menukarkannya menjadi yang baik. So we can be confident that even if bad things happen to us, we know that God is in the business of doing good for us. Jadi kita ada satu kepastian bahwa walaupun kita berada dalam situasi yang buruk, kita yakin bahwa Tuhan masih bekerja. So when we go and look at the beginning of verse 28, it says, we know. Dan mari kita lihat dalam ayat yang pertama, Roma pasal 8 ini, ayat 28. Dan kita tahu. We know that God is doing everything good for us. Dan kita tahu bahwa dalam segala hal Allah bekerja untuk kebaikan kita. So I hope that this is not a surprise to you. Dan saya harap ayat-ayat ini bukanlah menjadi sesuatu yang kejutan bagi Anda. You must not take it for granted. Anda juga tidak harus ambil kesempatan. But our faith is based on the fact that God is doing good for us. Tetapi iman kita ialah Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. So the question is, do we know that this is God's plan for us? Jadi soalannya ialah, adakah kita tahu bahwa ini adalah rancangan Allah dalam kita? When we know that God's plan for us is for good, then we can be more than conquerors in what we do. Apabila kita tahu bahwa semua ini adalah rancangan Allah dalam hidup kita, maka kita boleh hidup sebagai lebih daripada penakluk. So my dear brothers and sisters, we need to know that God has a good plan for us. Jadi saudara dan saudari seiman, kita mesti tahu bahwa Tuhan Has a good plan for us. ada rancangan yang terbaik untuk kita. And so when we live our lives, we must live it according to God's plan. Dan apabila kita menghidupi hidup kita, kita harus hidup sesuai dengan rancangan Allah. And then we will be more than conquerors. Dan dengan itu, hidup kita menjadi lebih daripada penakluk. Secondly, Yang kedua, it is according to God's plan. ini adalah berdasarkan rancangan Allah. Let us look at verse 29 and verse 30. Kita lihat dalam ayat 29 dan 30. For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, in order that he might be the firstborn among many brethren. And those whom he predestined, he also called. And those whom he called, he also justified. And those whom he justified, he also glorified. Ayat yang ke-29, kerana dari mulanya dahulu Allah telah menentukan mereka yang dipilihnya supaya menjadi selaras dengan rupa anaknya.
maka anak itu merupakan yang sulung di antara saudara yang ramai. Dan orang yang ditentukan Allah dari mulanya dahulu dipanggilnya. Orang yang dipanggilnya itu diperbenarnya. Orang yang diperbenarnya itu dipermuliakannya pula. How can we be more than conquerors? Bagaimana supaya kita menjadi lebih daripada We must penakluk? know what is God's plan for our life. Kita mesti tahu apakah rancangan Allah dalam kehidupan kita. The first thing that we need to know is that He already know us. Yang benda pertama penting yang kita harus tahu ialah Tuhan mengenal kita. The Bible tells us that even before the foundation of the world, He already know us. Dalam firman Tuhan mengatakan sebelum bumi ini dijadikan, Tuhan sudah mengenal kita. In Psalms 139, it says that He chose us in Him, in Jesus Christ, before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. Psalms Mazmur 139 ayat 15 hingga 16. Bentukku tidak tersembunyi daripadamu ketika aku dicipta dalam rahsia dan diukir dengan mahir di bahagian bumi yang paling bawah. Matamu telah melihat zatku yang masih belum dibentuk, dan dalam kitabmu segala tersurat hari-hari yang ditentukan untukku. In the Bible, when it says that God knows you, it is not a casual acquaintance. Dalam Alkitab, konsep mengenal seseorang ini menunjukkan lebih daripada kesedaran mengenai seseorang. That means God knows you true and true. Ini bermaksud Allah mengenal kita sedalam-dalamnya. So when we look at this idea, we understand that God who know you also love you. Jadi maksud ayat ini adalah Tuhan tidak hanya mengenal kita, tetapi Dia mengasihi kita. Secondly, Yang kedua, He predestined us to be conformed to the likeness of His Son. Dia memilih kita untuk menjadi selaras dengan rupa anaknya. What is the meaning of predestination? Apakah maksudnya dipilih? It means that God has already chosen us before we choose Him. Ini bermaksud Allah sudah memilih kita sebelum kita memilih Dia. He has chosen us before we choose Him. Dia sudah memilih kita sebelum kita memilih Dia. But I hope that you do not take this lightly. Tetapi saya harap Anda tidak ambil ini maksud ini macam semata-mata. Because some of us feel that, well, if it is already something that He has chosen, then what we do doesn't matter anymore. Jangan ada pikiran seperti sebab Tuhan sudah memilih saya, jadi apa-apa yang saya buat tidak kisahlah. This is important because we do need to make a choice of who God is. Ini sangat penting kerana kita harus membuat pilihan siapa Allah yang kita sembah. Because in Ephesians chapter 2 it says that for it is by grace that we have been saved through faith, and this is not of yourself. This is a gift of God, not by works, so that no one can boast. Kamu telah diselamatkan dengan kasih kurnia-Nya melalui iman. Ini bukan daripada kamu sendiri, tetapi adalah kurnia Allah. Bukan kerana usaha amalmu, supaya tiada seorang pun yang dapat bermegah. Amen. And Jesus said this, He said, you did not choose me, but I choose you. Dan Yesus berkata ini, bukan kamu yang memilihku, tetapi aku yang memilihmu. And no one can come to the Father unless the Father sends him to Jesus. Dan tiada seorang pun yang dapat datang kepadaku kecuali didorongkan oleh Bapa yang mengutusku. We also see that the Pharisees, they refused to follow Jesus. Dan kita nampak juga orang-orang Farisi, mereka enggan untuk ikut Tuhan. So we must be clear that actually, even though we are predestined, we need to make a choice. Jadi kita harus jelas tentang kebenaran ini bahwa walaupun kita sudah dipilih oleh Allah, tetapi kita juga bebas untuk membuat keputusan. So you will say, then why do we need to make a choice? Jadi kita perlu tanya diri kita, kenapa saya perlu membuat pilihan? Because if God has already made a choice, doesn't matter what we choose. Sebab memandangkan Tuhan sudah memilih kita, memilih saya, jadi saya tidak perlu pilih apa-apa lagi. You are right.
Anda betul. Actually, we don't have a choice. Sebenarnya kita tidak ada pilihan. But we must understand that God has chosen us Tetapi kita mesti faham bahawa Allah memilih kita. because He knew that we would respond to Him. Sebab dia tahu bahawa kita akan respon kepadanya. And we are chosen so that we can become sons of God. Dan kita dipilih supaya kita menjadi anak Allah. So it says that we will become firstborn among many brothers. That means we will be brothers and sisters with the Lord Jesus Christ. Dan kita akan dipilih untuk menjadi anaknya yang sulung daripada saudara-saudara yang lain. Those that He predestined, He also called. Dan orang-orang yang dipilih ini juga dipanggil. You are called. Kamu dipanggil. The thing is, you need to respond Perkara penting adalah Anda harus respon. because the call is for us to repent. Sebab panggilan tersebut adalah untuk kita bertaubat. John the Baptist says, "Repent, for the kingdom of heaven is near." Yohanes Pembaptis berkata, bertaubatlah kerana kerajaan Allah hampir tiba. He says, "Repent and believe in the good news." Dia berkata, bertaubatlah dan percayalah kepada Injil. Jesus says, "I have come to call sinners." Dan Yesus berkata, aku datang untuk memanggil mereka yang berdosa. So those who have been called need to respond. Jadi mereka yang dipanggil harus respon. But those that he called, they are also justified. Dan mereka yang sudah dipanggil ini juga akan diperbenarkan. They are justified because of what Jesus Christ have done for them upon the cross. Mereka sudah dibenarkan berdasarkan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. That those who receive the Lord Jesus Christ, He gave them the right to become children of God. Dan mereka yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat mereka diberikan hak untuk menjadi anak Allah. So it is very important for us that we need to respond when we are called. Dan sangat penting untuk kita respon apabila kita dipanggil. Because God will justify you. Sebab Tuhan akan memperbenarkan Anda. It is God who justifies, Tuhanlah yang memperbenarkan kita. not what we do. Bukan kerana tindakan kita. And it says that those He justify, He will also glorify. Dan juga dikatakan dalam firman Tuhan, tidak hanya diperbenarkan tetapi juga akan dipermuliakan. We always think that our glorification is at the end days. Kita selalu fikir bahawa kita dipermuliakan apabila di hujung-hujung akhir. That means when Jesus comes back again, we will be justified and glorified. Dan apabila Yesus datang kembali, kita akan diperbenarkan dan akan dipermuliakan. But here in Romans, we see that Paul talks about glorification in the past tense. Tetapi dalam kitab Roma ini, Paulus dia berbicara menggunakan perkataan dipermulia ini sesuatu yang sudah berlaku. That means when Jesus died for you, He justified you. Bermaksud apabila Yesus sudah mati untuk kita, Yesus sudah pun memperbenarkan kita. But when He justifies you, you are already glorified. Dan apabila kita diperbenarkan, kita sudah pun dipermuliakan. Because when He died on the cross for you, He has done the work of justification. It is completed. Ketika Yesus mati di atas kayu salib bagi kita, dia sudah menyelesaikan pekerjaan pembenaran dalam hidup kita. So when Paul talks about our glorification, he talks about it that it is already happened. Dan apabila Paulus menekankan tentang dimuliakan, dipermuliakan ini, dia berbicara tentang sesuatu yang sudah berlaku. So how do we live life as victorious? Jadi bagaimana kita hidup sebagai orang yang sudah menang? Here we see that God knows us. Di sini kita lihat bahwa Tuhan kenal kita, He has chosen us. dia pilih kita, He has called us. dia panggil kita, He justify us, dia perbenarkan kita, and then He will glorify us. dan dia permuliakan kita. The thing that we need to take note of is all these things is done by God. He is the one who initiated. Dan perkara penting yang perlu kita tahu bahwa semua ini berlaku kerana
Tuhan Allah sendiri. Ini adalah inisiatif Allah sendiri. The power to do it lies with God. Kuasa untuk melakukan semua ini ada pada Tuhan Allah. He who knew us before the world was made. Dia mengenal kita sebelum bumi dijadikan. He chose us. Dia pilih kita. He called us. Dia panggil kita. He gave us the free gift of righteousness. He justified us. Dia beri kita kurnia dibenarkan. And ultimately, He will make us perfect in Christ Jesus. Dan secara langsung dia akan mempermuliakan kita. So, it is He who has done it all. Jadi semua ini Tuhan Allah yang buat. We are more than conquerors because of Him. Kita menjadi lebih daripada penakluk kerana Allah. The third thing that we need to know how to live as conquerors is that God has already provided for us. Perkara ketiga yang kita harus ambil kira untuk hidup sebagai seorang yang lebih daripada penakluk ialah Allah yang sudah menentukan semuanya. Let us look at Romans chapter 8 and verse 31 and then to 32, then 38 and 39. Ya. Kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat 31 hingga 32 disambung dengan ayat 38 hingga ayat yang ke-39. If God is for us, who can be against us? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? He who did not spare His own Son but gave Him up for us, how will He not also along with Him graciously give us all things? Dia tidak mengecualikan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya untuk kita semua. Oleh itu, tidakkah Dia bersama anaknya itu juga akan memberikan segala-galanya kepada kita dengan rela? For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Kerana aku yakin bahawa kematian mahupun kehidupan, para malaikat mahupun para pemerintah, masa kini mahupun masa depan, baik kuasa apapun, ketinggian mahupun kedalaman, baik apapun yang lain dalam seluruh ciptaan, tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. What then shall we say in response to this? Apakah respon kita terhadap firman Tuhan ini? This is a key question in the middle of the book of Romans. Ini adalah kunci soalan dalam buku Roma ini. That means all the things that Paul has talked to us from chapter 1 to chapter 8 is now he is asking us this question. What then shall we say in response to all this? Setelah Paulus mengajar kita dalam Roma pasal 1 hingga 8, dia datang dengan soalan ini untuk membuat kesimpulan apa yang sudah kita belajar. And for this reason he asks us 5 questions. Dan dia menanyakan kita 5 soalan. And if you know the answer to these 5 questions, then you will know how to live a victorious life. Dan jika Anda tahu jawaban untuk kelima-lima soalan ini, maka Anda tahu bagaimana hidup lebih daripada penakluk. Verse 31 says, if God is for us, who can be against us? Ayat yang 31 mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? The second question he asks is, will He not graciously give us all things? Soalan yang kedua, Allah tidak relakah memberikan segala hal kepada kita? The third question that he asks is that, who will bring a charge against those whom God has chosen? Soalan ketiga ialah, siapakah yang boleh mendakwa orang-orang yang dipilih oleh Allah? The fourth question that he asks is, who will condemn us? Soalan yang keempat, siapakah yang boleh mendakwa kita? And the fifth question that he asks is, who can separate us from the love of Christ? Dan soalan yang kelima, siapakah yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus? If God is for us, who can be against us? Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita?
No one. Tiada. If God is for us, no one can be against us. Jika Allah di pihak kita, tidak ada seorang pun yang dapat melawan kita. Doesn't that gives you a lot of comfort? Tidakkah ini memberikan Anda satu penghiburan? Not even Satan can be against you. Iblis pun tidak boleh melawan Anda. Not the powers, not any government, not your friends, nobody. Tidak ada kuasa kerajaan ataupun kawan-kawan Anda. Tiada seorang pun yang boleh melawan Anda. The second question he asks is that, will he not graciously give us all things? Dan soalan yang kedua ditanyakan, Tuhan tidak relakah memberikan segala hal kepada kita? If he has not withheld his own son, but gave him for you, do you not think that he will give you everything? Tuhan sudah menyerahkan satu-satunya anaknya yang tunggal kepada kita. Adakah Anda rasa Tuhan tidak akan memberikan banyak hal kepada kita? We must be able to answer with confidence that yes, he will give us all things. Kita mesti jawab dengan yakin bahwa ya, Tuhan akan berikan segala hal kepada kita. Who will bring a charge against those that God has chosen? Siapakah yang boleh mendakwa orang-orang yang dipilih oleh Allah? There will be a lot of people who will accuse you of all kinds of things. Ada ramai orang yang akan menuduh-nuduh kita. They may say that you are not good. Mereka mungkin kata Anda tidak baik. They may say that you have done wrong things. Anda sudah melakukan perkara yang salah. In fact, the Bible tells us that Satan is called the accuser of the brothers. Dan dalam firman Tuhan mengatakan bahwa iblis ini adalah pemfitnah, penuduh. That means Satan will appear in front of God and say, wow, he has done a lot of bad things. Dan iblis ini akan muncul di depan Allah dan mengatakan, ini orang sudah melakukan banyak perkara He jahat. has got bad attitude. Dia punya karakter tidak bagus. He has done things which we will be ashamed of. Dan perkara-perkara yang dia lakukan sangat memalukan. He talked bad about his brothers. Dia cakap buruk tentang saudaranya. He is unfaithful. Dia tidak setia. But you know, when we appear before God in judgment, Apabila kita berdiri di depan Allah ketika pengadilan, masa and all pengadilannya, these accusations are leveled against us, dan semua yang penuduh ini yang menuduh kita, Jesus will say, he is not guilty because I have taken all those things away. Yesus akan berkata, dia tidak bersalah sebab segala dosanya sudah diambil. So who will bring a charge against us? Jadi siapakah yang boleh mendakwa kita? Just Jesus have already justified us. Yesus sendiri sudah memperbenarkan kita. No one can bring a charge Jadi against us. tidak ada seorang pun yang boleh menuduh-nuduh kita. And so it follows, who will condemn us? Kemudian diikuti dengan, jadi siapa yang boleh mendakwa kita? If God does not condemn us, who has got the right and the authority to condemn us? Kalau Tuhan sendiri tidak dakwa kita, jadi siapakah yang boleh dakwa kita? No one. Tidak ada. The most important is who can separate us from the love of Christ. Dan yang paling penting, siapakah yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus? Just now I have read to you a whole list of things. Sebentar tadi saya sudah membacakan kepada Anda senarai yang sangat panjang. Will trouble separate us from Christ? Adakah kesusahan akan memisahkan kita daripada Kristus? Will hardship, Adakah masalah, persecution, penganiayaan, famine, kebuluran, nakedness, ketelanjangan, danger and sword, bahaya dan pedang, death and life? kehidupan dan kematian? Can angels or demons separate us from the love of Christ? Bolehkah para malaikat dan iblis memisahkan kita daripada kasih Kristus? Does what we have done in the past and what we are going to do in the future, will it separate us from the love of the Lord Jesus Christ? Adakah apa yang kita sudah lakukan sebelum ini dan yang akan datang juga akan memisahkan kita daripada kasih Allah? Any powers that is on earth or in heaven that can separate us from the love of Christ? Ada kuasa yang di atas atau di bawah yang boleh memisahkan kita daripada kasih Allah? In fact, it says that is there anything else in creation that can separate us from the love of Christ? Malah dikatakan, adakah kuasa, segala jenis kuasa yang boleh memisahkan kita daripada kasih Kristus?
The answer that God has given us is none. Dan jawaban Allah ialah tidak ada. Nothing and no one can separate us from the love of Christ. Tidak ada dan tiada apa-apa yang boleh memisahkan kita daripada kasih Kristus. And so we can have this confidence that we can live victorious in Christ Jesus. Jadi kita mempunyai keyakinan ini, kita boleh hidup sebagai seorang yang sudah menang lebih daripada penakluk. How can we be victorious? Bagaimana supaya kita menjadi menang? We must know that it is God's plan. Kita mesti tahu bahwa ini adalah rancangan Allah. We must know that it is God's provision for us even before we were born. Kita mesti tahu bahwa ini adalah ketentuan Allah walaupun sebelum bumi dijadikan. And He has already glorified us when He has justified us. Dan Dia sudah pun mempermuliakan kita setelah kita diperbenarkan. And we know that it is God's provision for us. Dan kita tahu bahwa ini adalah ketentuan Allah. We thank the Lord. Kita bersyukur kepada Tuhan. So my dear brothers and sisters, Kepada saudara dan saudari seiman, we can live as victors in this life. kita boleh hidup lebih daripada penakluk. Do not let the lies of the evil one defeat you. Jangan biarkan penipuan daripada iblis menipu kita. Do not believe in the lies that he tells. Jangan percaya kepada penipuan si iblis. And then you will be able to live according to God's plan for your life. Dan dengan itu kita boleh hidup menjadi lebih daripada penakluk. To be conquerors in these difficult times. Untuk menakluki situasi yang sangat susah ini. For His kingdom and for His glory. Hanya untuk kerajaan Allah dan kemuliaan Allah. Let us pray. Mari kita berdoa. Father God, we want to thank you and praise you for you are good. Bapa di syurga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. We thank you, Lord, for the work that you have already done for us. Kami bersyukur untuk pekerjaan-Mu dalam hidup kami. We thank you, Lord, that it is you who has done the work. Kami bersyukur karena Engkaulah Tuhan yang sudah bekerja dalam hidup kami. We thank you, Lord, for all that you have done. Kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan sudah bekerja. That it is not us, Dan ini bukanlah kami, but it is you. tetapi Tuhan. We thank you, Lord, that you have already provided for us. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang sudah menentukan segalanya dalam hidup kami. We live in the assurance that you love us. Kami hidup dalam kepastian bahwa Tuhan mengasihi kami. You called us and you loved us. Tuhan memanggil kami dan Tuhan mengasihi kami. And you assure us that nothing will separate us from the love of the Lord Jesus Christ. Dan Tuhan memberikan kami kepastian bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami daripada kasih Kristus. And Father God, we want to thank you for this assurance. Kami bersyukur Tuhan untuk kepastian ini. We want to be able to rise up Kami mahu bangun to live victorious, dan hidup sebagai penakluk. so that, Lord, we will give glory to your name. Supaya Tuhan kami dapat memuliakan Engkau. We thank you and we praise you in Jesus' name. Kami bersyukur untuk semua ini. Amin. Amen. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
Jemaat Allah, sila berdiri dan menerima berkat dari Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin.